Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya harap sehat selalu. Kali ini, di episode ini, kita akan membahas mengenai judulnya Dropship versus Affiliate Marketing. Apa sih bedanya dropship dan affiliate marketing? Tapi sebelumnya, intro dulu. Ya, mengenai affiliate marketing maupun dropshipping, memang banyak di luar sana teman-teman itu masih bingung, apa sih mas bedanya? Apa benar sama? Apa benar sama-sama enak gitu kan? Ah, kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai perbedaannya. Sebenarnya bedanya itu nggak terlalu banyak, hampir sama-sama enak sebenarnya. Cuma dari produk ya, ini kalau di Indonesia itu lebih ke produknya yang dijual. Karena kan affiliate marketing di Indonesia itu lebih populer untuk menjual produk-produk digital. Jarang banget yang jual produk fisik. Sebenarnya ada, tapi jarang. Kan udah saya jelasin di video sebelumnya kan. Nah, di Indonesia ya kan saat ini tuh lagi populer banget yang namanya dropshipping. Banyak orang itu belum mendengar affiliate marketing. Ada teman-teman, ya lumayan banyak lah, tapi nggak sepopuler dropshipping. Dan saya yakin affiliate marketing itu bakal populer beberapa tahun kemudian. Nah, untuk kalian yang mendengar video ini di tahun 2020, selamat. Ini informasi penting untuk kalian. Nah, di sini ada pertanyaan ya kan yang sering ditanyakan oleh teman-teman, mana yang lebih cocok untuk pemula mas, apakah dropshipping ataukah affiliate marketing gitu kan, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih menjanjikan. Nah, pertanyaan ini nanti kita jawab di sesi terakhir, karena sebelumnya saya akan menjelaskan dulu perbedaan dari kedua jenis jenis sistem marketing ini. Oke. Nah, ini dia dropship versus affiliate. Apa sih perbedaannya yang mencolok? Saya jelaskan. Yang pertama, ini resiko rendah di dropshipping, affiliate marketing juga resiko rendah. Ya, saya jelaskan, saya tekankan lagi, emang kedua sistem marketing ini mempunyai sama-sama kelebihan ya kan, yaitu resikonya sama-sama rendah. Karena sebagian besar keduanya ini emang lebih ke mempromosikan ya, bukan yang namanya memproduksi. Jadi seorang dropshipping dan affiliate itu tidak memegang barang seperti itu. Jadi makanya tidak ada yang namanya resiko tinggi, karena nggak ada yang namanya kelebihan stok gitu kan, tidak ada yang namanya stok menumpuk. Nah kayak gitu, makanya resikonya lebih rendah. Nah yang selanjutnya adalah biaya pendaftaran keanggotaan. Kalau di dropshipping dan affiliate adalah pendaftarannya biasanya gratis. Iya benar teman-teman, perbedaannya ini. Makanya kalau menurut saya pribadi sih lebih agak dominan affiliate marketing ya ketimbang dropshipping, karena saya sendiri juga udah pengalaman udah lama sih. Saya mulai jualan dropshipping itu dari tahun 2015, 2016, 2017 tuh saya gencar-gencarnya dropshipping. Nah, jadi saya tahu banget gitu loh, apa pengalaman dropshipping itu seperti apa. Nah, untuk menjadi reseller atau dropship di sebuah korporat gitu kan, atau sebuah agen tertentu yang menyediakan dropshipping, biasanya mereka tuh menerima keanggotaan jika mendaftar dulu berapa ratus ribu untuk anggota, atau enggak biasanya yang paling sering sebelum menjadi anggota dropshipping, kalian tuh harus membeli produknya dulu sekitar satu paket lah biasanya paket bundling
seharga 200-300 ribu baru bisa jadi dropshipping di situ, ya kan, kayak gitu kan. Nah, kalau di affiliate marketing biasanya itu gratis. Kalau diratakan, kalau di yang lain-lain itu biasanya gratis. Nah, yang berbayar biasanya tuh ya sedikit sih. Vendor yang perorangan biasanya tuh membayar. Yang dijual pun kadang-kadang ya tools gitu kan, aplikasi. Itu biasanya kita disuruh membeli dulu, menggunakan dulu. Tujuannya ya kita biar bisa mereview gitu, biar merasakan gimana sih penggunaannya, apa kelebihan kekurangan. Nah, sebelum kita merekomendasikan produk itu ke orang lain. Jarang, tapi ya ada beberapa, tapi biasanya jarang. Biasanya gratis. Makanya saya bilang affiliate marketing itu sistem bisnis yang bakal populer. Karena apa? Karena modalnya sedikit, teman-teman. Bahkan tanpa modal pun kalian bisa gitu loh, bisa berjualan menggunakan sistem affiliate. Dan penggunaannya pun banyak orang-orang di sana kan bilang affiliate marketing tuh butuh yang namanya website, butuh beli hosting, beli domain gitu. Saya bilang ya nggak perlu sebenarnya. Makanya enak banget. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan apakah affiliate itu butuh yang namanya sebuah website gitu ya. Nah, lanjut. Jadi kan modal ya. Kalau dropshipping kita harus menjadi anggota dulu, biasanya membeli dulu, atau enggak membeli paketan atau membayar keanggotaan. Tapi kalau affiliate biasanya gratis. Kalian hanya bisa mendaftar di membershipnya dan kalian bisa langsung berjualan gitu, bisa langsung merekomendasikan. Oke, lanjut. Keuntungan yang bisa diatur sendiri kalau di dropship, dan kalau di affiliate marketing keuntungan sudah ditentukan. Kasus di Indonesia keuntungannya minimal 100.000 per transaksi. Maksudnya gimana? Kalau di dropshipping ya tuh kan, biasanya tuh agen tuh udah menentukan tuh biaya penjualannya tuh. Contoh lah, dari agen kalian dapat harga 50.000 ya kan. Nah, agen tadi memberi aturan tidak boleh menjual produk itu di bawah 50.000 kayak gitu. Nah, jadi kalian boleh menjual produk dari agen itu di atas 75 ya kan, boleh 100.000, boleh 200.000, tergantung pasar gitu. Tapi intinya tidak diatur berapa keuntungan yang kalian dapatkan. Biasanya ada sih perjanjian keuntungan minimal, tapi kalau keuntungan besar kalian bisa atur sendiri sesuai target market kalian. Tapi kalau affiliate itu biasanya tuh udah diatur, tentukan berapa persen keuntungan dari harga penjualan. Contoh, harga penjualannya 500.000 satu produk di affiliate. Nah, nanti kalian dapat 30% gitu kan dari hasil itu. Dari 500.000, 30% ya 150.000 lah. Kayak gitu. Nah, kasus di Indonesia ini produk digital ya, produk digital. Biasanya gede-gede teman-teman, gede-gede. Kalau pengalaman saya di dropship itu standar sih, kalau kita dapat untung ya 60.000, itu jarang ya. Ada yang 30.000, 45.000 gitu, 50.000. Untungnya tuh 100.000 di dropshipping, pengalaman saya itu jarang banget. Tapi kalau di affiliate, komisi yang didapatkan itu tuh banyak teman-teman, yang di atas 100.000 gitu. Bahkan saya sendiri pun membuat target, saya tidak bakal mencari atau merekomendasikan sebuah produk yang menawarkan keuntungan di bawah 100.000 kayak gitu. Jadi keuntungannya bisa dibilang gede ya. Kalau di Indonesia, kasusnya di Indonesia, produk digital yang ditawarkan biasanya gede. Itu ya, beda ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah kalau dropshipping kalian tuh melayani pelanggan.
Ya tentu, karena kan dari sistemnya, kalian itu kan sebagai anggota ya, kalian mencari pelanggan. Nanti setelah kalian menawarkan ke pelanggan, pelanggan yang tertarik, si pelanggan tadi mentransfer dulu uangnya ke kalian kan, ke penjual. Nanti kalian baru mentransfernya ke pusat. Setelah transfer ke pusat, baru pusat mengirimkan barangnya ke pelanggan. Jadi di situ kalian yang full melayani pelanggan, dan tugasnya pusat adalah mengirim barang yang telah kalian pesan lah itu. Tapi kalau affiliate enggak teman-teman, tugas kita adalah merekomendasikan. Jadi pelayanannya itu diserahkan oleh si vendor atau si merchant gitu. Jadi gini, ada tools khusus gitu kan, atau ada e-course khusus yang sedang diadakan. Nah, tugas kita adalah memberi informasi ke follower kita, ke ke subscriber untuk mengikuti atau untuk membeli tools itu. Nanti kita kasih linknya. Nah, setelah kita kasih linknya, pelanggan tadi langsung diarahkan ke website pusatnya si vendor. Nah, nanti kalau mau bertanya-bertanya gitu ya, nah malah si vendornya, si CS vendor ini yang melayani calon customer, bukan kitanya gitu. Jadi kita cuma merekomendasikan. Jadi kita tidak melayani full gitu. Bahkan setelah membeli pun, setelah membeli produk itu yang melayani, yang mungkin memandu gitu kan, si vendornya, bukan kita sebagai perekomendasi atau afiliator. Kayak gitu, enaknya kayak gitu. Jadi kita nggak setiap saat melayani gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah si dropshipping ini memerlukan tim CS. Pasti ya teman-teman, kalau kalian tuh bisnisnya udah gede gitu kan, kalian membutuhkan yang namanya customer service, baru kalian bisa agak santai gitu. Nah, maksudnya gimana? Karena kalian adalah dropshipping, jadi si pembeli tadi mentransfer dulu ke kalian, maka kan si kalian itu harus memberikan effort lebih untuk melayani si pelanggan. Makanya kalian membutuhkan tim CS. Jika setiap hari pesanan kalian itu banyak. Tapi kalau di affiliate itu tuh berjalan secara otomatis teman-teman. Kita hanya menyediakan link ya kan, menyediakan konten, terus link di bawah ini gitu. Ketika ada teman-teman atau calon pelanggan melihat konten kita dan mereka tertarik, mereka tinggal langsung klik gitu, dan itu berjalan secara otomatis, dan nanti si vendor yang melayani si pelanggan. Jadi bisa dibilang ini passive income ya. Jadi kita nggak melakukan effort lebih, kita nggak melayani secara setiap jam gitu. Jadi ini bisa dibilang passive income banget gitu. Tinggal kita setiap hari memberikan konten-konten bermanfaat. Cuma itu kok. Lanjut ya. Kalau dropshipping beresiko barang habis dan terus selalu cek ketersediaan barangnya, itu pasti pengalaman saya. Kalau misalkan hari ini saya mempunyai pelanggan yang banyak kan, hari ini ada pesanan banyak, contoh kayak lebaran gitu, kayak hari puasa gitu kan, hari-hari menuju hari lebaran tuh biasanya pesanan banyak banget. Nah, pesanan banyak tetapi ketersediaan barang itu sedikit, itu terbatas. Nah, makanya setiap saat kita tuh mengecek barang-barang apa aja yang masih tersedia, barang-barang apa aja yang masih yang sudah habis gitu kan, variannya gitu kan, warnanya, kalau pakaian warna gitu kan, tas sepatu juga warna gitu. Jadi setiap saat kita harus mengecek mana sih yang masih banyak, mana yang habis gitu. Dan nanti ketika ada yang bertanya dan ternyata habis, baru kita menawarkan untuk memilih varian yang lain. Itu kekurangan dari dropship. Kalau pesanan kita banyak dan kita memilih supplier atau agen yang terbatas gitu, nah itu sangat disayangkan. Percuma dong kita banyak-banyak mencari pelanggan, ternyata barang yang tersedia itu terbatas. Nah, tidak dengan affiliate, karena ini adalah produk digital ya kan, produk yang hanya sekali dibuat
dan bisa dijual berkali-kali, itu tidak terbatasi dengan ketersediaan barang, karena produknya yaitu produk digital gitu. Contoh lah, kalian membuat satu aplikasi gitu kan, ya cuman sekali itu aja kalian buat gitu, dan kalian bisa menjual berapapun kalian mau, tergantung seberapa banyak pelanggan yang kalian datangkan, kayak gitu. Enaknya kayak gitu kalau affiliate. Jadi setiap saat kita nggak perlu mengecek barang gitu kan, kita bisa menjual berapapun yang kita bisa. Itu kalau produk affiliate, produk digital ketimbang dropshipping atau produk fisik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah beresiko refund, barang cacat, komplain akibat ada proses pengiriman barang. Dan kalau affiliate, itu produk tidak memerlukan ekspedisi. Pengiriman pihak ketiga karena bersifat digital dan dikirim melalui email. Maksudnya gimana? Gini teman-teman. Ketika contohnya kalian itu menjual sebuah tas gitu kan, pasti dari pusat mengirim ya kan, menggunakan ekspedisi entah itu JNE, CNT gitu kan, ke pelanggan. Nah di situ kan pasti banyak faktor. Yang pertama, apakah produk ini datang dengan selamat ya kan, tidak cacat gitu. Kalau cacat, aduh pusing gitu, pasti ada refund gitu kan. Nah kalau yang kedua adalah produk tidak sesuai dengan yang dia pesan. Dia pesan warna hitam, ternyata di pusat ditransfer atau dikirim warna merah gitu kan. Nah itu kecewa tuh pelanggan, makanya dikembaliin tuh ya kan barang-barangnya kan. Jadi komplain gitu ya. Kalau komplain tuh pasti kita sebagai dropshipping yang melayaninya yang pusing gitu kan. Nah itu kalau dropshipping. Tapi kalau affiliate marketing itu tidak menggunakan pengiriman barang, tidak menggunakan ekspedisi pihak ketiga, tidak. Karena apa? Karena produk digital dikirim melalui email, tinggal dikasih mail isinya link, nanti si pelanggan tinggal mengakses ke link tersebut dan masuk ke membership, biasanya tinggal di download, tinggal di apalah yang dipelajarin kayak gitu. Jadi nggak menggunakan ekspedisi pihak ketiga. Nah, intinya gini, bedanya kalau di dropshipping si pelanggan tadi membayar produk yang dia beli sama membayar ekspedisi, ya biaya ongkir lah. Nah, tidak dengan produk digital. Produk digital itu hanya membayar produknya saja, tidak membayar biaya ongkir dan sebagainya. Jadi gitu enaknya. Nah, baru kita menjawab pertanyaan yang tiga tadi ya. Jadi jawabannya, mana yang lebih cocok untuk pemula? Kalau saya pribadi pemula ya kan, affiliate lah kalau pemula. Kalau pemula affiliate. Karena di affiliate ini kita bakal otomatis belajar bagaimana cara memasarkan sebuah produk. Dan itu yang paling enak ya, modalnya sedikit ketimbang dropshipping. Kalau kalian itu modalnya minim banget gitu kan, ya mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi kalau modalnya minim banget, affiliate direkomendasiin. Karena kalau dropshipping itu memerlukan biaya pendaftaran keanggotaan biasanya. Itu kayak gitu. Yang kedua, mana yang lebih menguntungkan? Keduanya menguntungkan. Kalau dropshipping tadi, keuntungannya adalah kita bisa menyetel ya, menyesuaikan sesuai strategi berapapun yang mau kalian jual, keuntungan berapapun yang mau kalian dapat, itu terserah kalian. Itu kalau dropshipping. Tapi kalau affiliate itu keuntungan sudah ditentukan oleh pihak vendor. Tapi biasanya kalau di Indonesia produk digital itu keuntungannya mereka malah lebih gede biasanya. Minimal tuh ya 100.000 gitu. Jadi tergantung kalian. Kalau saya pribadi ya affiliate. Terus mana yang lebih menjanjikan? Kedua-duanya menjanjikan. Tapi kalau kita melihat ke masa depan, affiliate lebih menjanjikan. Kayak gitu teman-teman. Oke, jelas ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih mendalam lagi mengenai affiliate marketing.
Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.